Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin seiman dan sekeyakinan yang berbahagia, pada suatu hari seketika sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah pernah memberikan peringatan. Beliau bersabda, yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kamu, wahai umat Islam, di mana orang-orang lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungi kamu seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan. Akan datang satu saat nanti di mana kondisimu dikepung sedemikian rupa, yang barat mau menerkam, yang timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara pun akan menjelajah. Kondisimu seperti makanan di atas meja hidangan. Sebagian sahabat merasa heran dan terkejut, lalu mereka bertanya, amin qillati nahnu yawma izin ya Rasulullah? Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul? Kami sampai dikepung sedemikian rupa? Beliau menjawab, bal antum yawma izin kathir. Sama sekali tidak. Kamu tidak sedikit pada saat itu. Bahkan jumlahmu sangat banyak. Kamu adalah mayoritas. Walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sail. Tetapi keadaanmu saat itu persis seperti buih di lautan. Banyak tetapi centang perenang. Banyak tetapi tidak punya daya dan kekuatan. Banyak tapi dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kondisimu pada saat itu kuantitas yang tanpa kualitas, sehingga orang lain enak saja mengepung kamu. Akidahmu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan dari agama. Dari segi maksiat dan munkarat seluruhnya mengepung sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam kita ini. Dan celakanya, sambung beliau, waliyanzi'anna fi qulubi aduwikumul mahabata minkum. Akan dicabut kehebatanmu di mata musuh-musuhmu, sehingga pada saat seperti itu orang lain memandangmu umat Islam enteng saja, remeh saja, tidak ada apa-apanya. Sudahlah, pokoknya umat Islam sikat saja. Umat Islam enteng, umat Islam kecil, umat Islam tidak ada apa-apanya. Alangkah ironinya, alangkah menyedihkannya, memilukan dan sekaligus memalukan. Umat yang mayoritas ini dipermainkan oleh yang minoritas. Umat yang jumlahnya terbesar, terbanyak, bahkan konon menurut catatan sampai 90%, tapi dipermainkan oleh mereka kelompok-kelompok kecil ini. Waliyakzifanna fi qulubikumul wahn. Pada saat itu di hatimu dicampakkanlah penyakit wahan. Sahabat kemudian bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apakah penyakit wahan itu ya Rasul? Beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu tidak lain hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati.
materialistis dan takut resiko. Dua penyakit inilah yang menyebabkan walaupun umat ini mayoritas, tapi dipermainkan oleh yang minoritas. Walaupun dia golongan terbesar, tapi nasibnya seperti makanan di atas meja makan. Dari segala macam penjuru mau menghantam dia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini merupakan analisa sosial bahwa pada satu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru. Akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya, sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial ini satu saat akan datang kepada kita. Demikian analisa dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sekarang kita melihat, adalah benar bahwa di zaman sekarang kita insya Allah tidak akan mengalami perang Badar sehebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, tidak kurang ngerinya dari perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang mempertahankan keyakinan. Yang kalau kita kalah sekarang, kita memang masih beragama. Tetapi anak kita, cucu kita, generasi yang akan hidup 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam bissawab. Islam, saudara-saudaraku, tidak mungkin hilang dari dunia. Tetapi tidak mustahil Islam gulung tikar dari desa kita. Tidak mustahil Islam gulung tikar dari kampung dan kota kita, jikalau kita tidak menjaganya, jikalau kita tidak memeliharanya, bahkan jikalau kita tidak mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Marilah kita mengingat sejenak bagaimana Islam di Spanyol yang pernah jaya, pernah mewarnai daratan Eropa, dan yang sekarang hanya sekedar tinggal ceritanya saja. Ini pernah diperingatkan oleh Rasul dalam satu hadis, sayati ala ummati zamanun la yabqal Islam illa ismun wala minal Quran illa rasmun. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu Islam ada tapi hanya tinggal sekedar namanya saja, dan Quran pun ada tapi cuma sekedar tinggal tulisannya saja. Apabila kita tidak mewariskan ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan dari berbagai macam penjuru dari hari ke hari semakin kita rasakan kehebatannya. Tidak mustahil sejarah Spanyol akan terjadi di desa kita, akan terjadi di kampung kita, akan terjadi di kota kita. Orang Spanyol kalau mereka cerita kepada anaknya, mereka akan cerita, "Nak, di sini dulu ada masjid." Kapan, Pak? Dulu bener dah. Banyak orang Islam kalau hari Jumat pada sembahyang, kapan itu, Pak? Dulu sekali. Sekarang cuma sekedar tinggal ceritanya saja. Bukankah sesuatu yang sangat tidak mustahil apabila kita tidak menjaga dan mewariskan Islam ini kepada generasi yang akan datang? Maka serbuan-serbuan akan membawakan hasil yang diinginkan oleh para penyerbu itu tadi. Kita sudah menjadi umat yang mayoritas, tetapi umat yang mayoritas ini menurut Rasul dikepung sedemikian rupa, akidahnya didangkalkan, peradaban dan kebudayaannya ditekan sedemikian rupa, kehidupan sosialnya dibuat individualis,
Kemudian dari segi pergaulan, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya diracuni, sampai dia tidak lagi berpegang teguh kepada agamanya. Dan dikala itu hilang kehebatan umat ini di mata musuh-musuhnya. Orang lain memandang kita ringan saja, enteng saja, satu umat yang sudah kehilangan wibawa. Padahal konon kabarnya kita mayoritas, tapi enak saja dikutak-kutik orang lain. Dan dikala itu di hati kita merajalela penyakit wahan. Penyakit wahan itu apa? Pertama, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Terlalu cinta kepada dunia yang menyebabkan kita lupa akan tanggung jawab dan kewajiban, lupa meneruskan dan mewariskan Islam kepada generasi yang akan datang. Kita berlomba hanya untuk mengejar dunia dan seluruh isinya. Baik dia bernama material, baik dia bernama seksual, baik dia bernama pangkat, jabatan dan kedudukan, berlomba-lomba kita di dalamnya. Sampai tercampaklah penyakit hubbud dunia di dalam hati ini. Berurat dan berakar dunia itu, sulit dan berat kita berpisah daripadanya. Akibatnya kemauan untuk berbuat demi dan atas nama agama sangat sulit terwujud di dalam kehidupan ini. Yang kedua, karahiyatul maut, terlalu takut kepada mati. Baik mati ajal, mati dalam artian yang sebenarnya, baik mati usahanya, baik mati karirnya, baik mati pangkat dan jabatannya. Sehingga dengan demikian akibatnya jatuhlah kita menjadi umat yang kehilangan wibawa di mata orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya katakan tadi, perang yang kita hadapi di zaman sekarang adalah perang akidah. Perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Perang menghadapi banjirnya maksiat dan munkarat. Yang di tengah-tengah itu, di samping berkewajiban menjaga diri dan keluarga, kita pun juga berkewajiban menjaga anak-anak kita, generasi yang akan datang. Mengarahkan dan mendidik mereka sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini yang akan saya bicarakan ialah bagaimana idealnya seorang muslim lebih dahulu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Di tengah satu situasi dan kondisi di mana serbuan datang silih berganti melanda dan menghantam umat Islam, kemana anak-anak kita ini harus kita arahkan? Karena kita orang tua mempunyai tanggung jawab. Anak adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa. Dan dosa itu merupakan satu dosa yang besar. Kalau bapak enggak ada, kamu orang nanti makan apa? Bisa saja masuk neraka kalau tidak bertanggung jawab tentang anak-anaknya. Satu riwayat menjelaskan yang kita khawatirkan, ada orang soleh, ngajinya cukup, maka yang dicari lalu sekolah yang bonafit, yang tidak peduli apakah itu merusak imannya, mematikan akidahnya, menghancurkan keyakinannya. Yang penting ada jaminan hari depan bisa dapat lapangan kerja. Di akhirat setelah disidang dia ternyata lebih banyak kebaikannya daripada kejahatannya. Menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bukan Islam, yang nyata-nyata membahayakan akidah. Giliran anaknya dididik dengan kultur dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agamanya. Bukankah ini berarti merelakan anak untuk dikafirkan? Tidak tahu. Bukankah ini artinya menyerahkan anak untuk ditulis menurut selera para pendidik yang tidak sesuai dengan nilai akidah yang dimilikinya? Mengapa kita tidak berpikir seperti Nabi Ibrahim, yang sebelum memberikan pendidikan kecerdasan, sebelum pendidikan matematika, IPS, PSPB dan disiplin ilmu lainnya, yang pertama ditanamkan ma ta'buduna min ba'di
Jikalau ayahmu tidak ada, barang sedikit pun, sementara kesalahan dan dosa berlipat menyembah ganda, Allah, kamu apa nanti malah menyembah harta. Anak ini protes. Menyembah Allah, apa nanti malah mendewa-dewakan pangkat Saya tidak dan kenal jabatan. siapa Tuhan saya. Menyembah Allah, Saya apa tidak malah tahu nanti siapa menyembah Nabi alam. saya. Itu tidak yang tahu kitab suci dikhawatirkan dan Nabi kiblat Ibrahim saya. kepada Saya generasi tidak yang akan sholat, datang. tidak zakat, tidak puasa. Dan itu tiap malam saya itu judi, saya saudara-saudara zina, saya mabuk. yang seharusnya Tapi saya mengkhawatirkan kerjakan kita semua itu kepada karena anak-anak saya kita, tidak generasi tahu yang akan datang. dan orang tua saya Lihatlah tidak pernah serbuan memberitahu akidah di saya. zaman sekarang ini. Dia enak-enakan hadir di Dimanfaatkan majelis kemiskinan taklim, kita, saya umat nyekek Islam. botol, didiemin saja. Diberikan kita tawaran berupa Dia beras, enak-enakan baca pakaian, Quran, obat-obatan, saya kalau perlu beasiswa, asal didiamkan bisa saja. melepaskan Saya keislaman bukan kita tidak ini. mau orang tua saya sama sedikit sekali demi tidak sedikit, pernah step mendidik by saya. step. Dia mau Shibran benar bi sendiri. shibrin wa zira'an Maka kalau bi sekarang saya zira'in. harus masuk ke dalam Dan neraka, harus saya menuntut harus agar saya orang ingatkan. tua saya ikut sama-sama Orang di zaman bergabung dengan sekarang saya tidak ke dalam mungkin neraka. menghantam Islam Gara-gara secara dia tuh frontal. saya jadi begini. Tidak mungkin menghantam Orang Islam tuamu yang mana? terang-terangan, apalagi Tuh, mengerahkan yang barusan satuan mau ke surga. militer. Tidak. Ini orang tua yang sudah Orang mau berangkat ke berhitung. surga dipanggil. Bagaimanapun kondisi Sebentar dan dulu, Mas. kualitasnya umat Islam, Mereka masih Ini- punya satu modal ini benar penting, anak kamu? fanatisme agama. waktu di Kalau dunia ini kamu disulut, tidak pernah ajarin api dia jihad ngaji, segera berkobar sampai dia tidak Dan kenal hanya Tuhannya, mau tidak kenal nabinya, yang tidak bisa kenal kiblat dan menghentikan kitab orang yang sucinya. dibakar dengan Ya, Pak. semangat jihad. Dia tidak sholat, Orang kamu diamkan tahu saja. Dia betapa tidak puasa, Uni tidak Soviet zakat, kedodoran kamu bersikap menghadapi masa mujahidin bodoh. Afghanistan. Bahkan dia judi, Yang dia disulut zina, dia oleh mabuk, sulut kamu oleh pun semangat berdiam jihad diri yang saja. berkobar. Ya Pak, Dengan persenjataan yang tahukah primitif kamu bahwa ketimbang anak ini persenjataan adalah Uni amanah? Soviet. Menyia-nyiakan amanah artinya khianat, dan khianat adalah dosa yang sangat Jadi besar. jangan mimpi bahwa kamu orang tidak mau bertanggung menghantam jawab Islam ini dengan maka kamu melarang pengajian, anakmu meruntuhkan gabung ke dalam masjid, neraka, menyegel pondok saudara-saudara pesantren, kaum muslimin tidak rahimakumullah, melarang orang sholat. itu sebabnya Tidak. Allah Kalau pesan perlu benar-benar, masjid diperbanyak, ya musola ayyuhalladzina diperbesar. amanu qu anfusakum bikin itu wa masjid ahlikum seperti nara. museum. Hai orang-orang yang Besar, beriman, jaga dirimu dan mercusuar, keluargamu. Tapi bikin istri, seperti museum, anak, orang-orang yang tempat menjadi orang tanggung jawab kagum, dan kewajiban tempat kita, orang memuji, jaga dan tapi pelihara sunyi mereka dari dari api nilai-nilai neraka. ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin, lalu kalau kita orang-orang tua yang hidup di zaman sekarang ini, jalan yang sudah paling sering mudah beristighfar dirintis sekarang ini mengurut secara dada, bertahap dan melihat sistematis situasi, membaca memisahkan peta umat keadaan, Islam dari konon Islam. tantangan yang akan dihadapi Biarkan- oleh anak-anak kita, biarkan 15, mereka bernama Muslim. 25 tahun yang akan datang, Biarkan di atas jauh kartu lebih berat penduduknya dari apa tertulis yang kita agama hadapi sekarang Islam. ini. Tapi Maka tanamkan adalah budaya-budaya jika yang kita sebagai menyebabkan orang cara tua bergaul mereka, yang cinta kepada cara agama, berumah tangga cinta mereka, kepada cara anak-anak kita, bertetangga mereka, berpikir untuk sampai kepada mewariskan cara mereka berpakaian, nilai-nilai yang luhur cara ini mereka kepada bergaul, anak-anak kita, cara mereka generasi yang makan akan dan datang. minum, cara mereka Bagaimana mendidik dan pada mulanya menyekolahkan kita anak, harus mendidik sama mereka, sekali tidak mari lagi kita mencerminkan telusuri apa yang nilai-nilai yang dicontohkan Islami oleh Al-Quranul Karim. Itu sudah satu usaha yang paling Orang-orang tua praktis, bijaksana memisahkan yang umat diceritakan Islam dalam dengan Al-Quran, Islamnya. kalau sudah berpikir tentang Kalau anak-anaknya, kita ke arah generasi yang sini, akan usaha datang, orang di zaman sekarang, pendidikan pertama maka yang harus diberikan pertama kita kepada tanamkan anaknya kepada anak-anak ternyata kita. adalah Didik persoalan mereka akidah. dengan Nabi jiwa Ibrahim, tauhid yang mengkristal di dalam pertanyaan yang batinnya, paling merisaukan beliau meresap buat anak sampai ke cucunya tulang ialah sumsumnya, ma yang tidak akan ta'buduna min sampai pun ba'di. nyawa berpisah Saudara dari bisa badannya. lihat surah Al-Baqarah ayat Itu tidak akan berpisah dari 133. hatinya. Bahkan dia Anak-anakku, sanggup dengan tegar kalau berkata, pada satu saat lebih nanti baik saya aku, melarat karena mempertahankan ayahmu ini iman sudah tidak ada daripada lagi, hidup mewah dengan meninggalkan menjual kamu akidah. semua, meninggalkan Itu kehidupan khitbah. dunia ini, Itu garis ma kehidupan ta'buduna yang perlu min kita ba'di, wariskan kepada apa anak-anak yang akan kita, kamu sembah generasi nak kalau yang ayah akan sudah datang. tidak ada lagi. Jikalau Dahulu ada ayahmu satu sekarang tradisi, masih rajin ke saudara-saudara. masjid, melakukan Kalau rukuk dan anak gadis sujud, kita dilamar iktikaf dan membaca Quran, kalau Orang lalu satu saat bertanya, ayahmu meninggalkan anakmu dunia mau ini, ngelamar gadis masihkah saya, engkau apa mau ke sudah dalam masjid? khatam Quran berapa Masihkah kali? engkau rukuk dan sujud? Apa sudah Masihkah engkau bisa iktikaf? Ma baca ta'buduna kitab min ba'di, macam-macam dan lain apa sebagainya. yang akan kamu sembah Sehingga ada kalau aku lahirlah ayahmu satu tidak kebanggaan. ada lagi nak?
ditanamkan Apapun bukan motifnya, hanya tapi pertanyaan keyakinan semacam ini zaman bertauhid, sekarang sudah sekaligus juga menyembah kepada Paling-paling Allah yang ditanya, kita kalau yakinkan anaknya dilamar dengan orang, tauhid anakmu itu kerja tadi. di mana? Gajinya Bukankah berbeda sebulan dengan berapa? kita kebanyakan orang Kendaraannya tua sekarang? Bebek apa Kita soal? tidak pernah berpikir mata buduna min Itu ba'di. yang kita Kalau pertanyakan. Bapak tidak ada, kamu nyembah apa, berkisar nak? di seputar materi. Kita orang tua kerja, sekarang job, pagi-pagi bakti malah sosial, berpikir dan lain sebagainya. mata kuluna min Perkara bisa ba'di. baca Quran atau Kalau tidak. Bapak nggak Nomor ada, kamu 18. nanti makan apa, nak? Perkara sembahyangnya rajin apa Bukan tidak. nyembah Nomor 36. apa yang kita pertanyakan. Saudara Bukan hadirin, nyembah akibatnya apa yang kita terjadi khawatirkan. pergeseran nilai. Makan apa, nak? Maka mendidik anak, Maka yang menurut dicari lalu tuntunan sekolah-sekolah Quran yang adalah bonafit, seperti yang diberikan tidak contoh peduli oleh apakah itu Luqmanul merusak Hakim, imannya, yang diceritakan mematikan dalam surah akidahnya, Luqman, menghancurkan mulai ayat keyakinannya. 11 dan Yang selanjutnya. penting ada jaminan Apa hari depan pendidikan bisa dapat pertama yang harus lapangan kita kerja. berikan kepada anak? Akibatnya Pertama, berduyun-duyun ya bunayya, orang-orang tua la muslim tusyrik menyekolahkan billah. anaknya di sekolah-sekolah Wahai yang anakku, bukan Islam, jangan yang sekali-kali nyata-nyata engkau membahayakan menyekutukan akidahnya. Allah. Dididik Jaga dengan kultur tauhid, dan budaya yang pelihara bertentangan iman, dengan nilai-nilai mantapkan agamanya. akidah. Bukankah ini dasar yang berarti pertama. merelakan anak Belum untuk lagi dikafirkan? anak mengenal berbagai Bukankah macam ini disiplin artinya ilmu? menyerahkan Yang anak pertama untuk ditulis ditanamkan menurut selera tauhid. para pendidik yang tidak sesuai Ini dengan yang nilai mendasari akidah yang kehidupan. dimilikinya? Ini yang akan Mengapa kita tidak berpikir seperti Nabi Ibrahim kepribadian seseorang yang sebelum Sentuhan memberikan jiwa pendidikan tauhid di dalam kecerdasan, diri si anak. sebelum pendidikan Belum lagi sempat matematika, dia kenal yang IPS, lain. PSPB Yang dan pertama disiplin yang kita ilmu tanamkan, lainnya, kita wariskan, yang kita pertama berikan. ditanamkan La tusyrik billah. Jangan sekali-kali kalau ayahmu menyekutukan tidak ada, Allah. kamu menyembah apa, nak? Kalau ini sudah tertanam, Menyembah Allah, ini sudah apa nanti merupakan malah satu menyembah fondasi harta? yang kuat. Menyembah Selebihnya, Allah, apa nanti malah tinggal mendewa-dewakan melihat bakat si pangkat anak. dan Kemana jabatan? dia harus dididik. Menyembah Allah, Yang apa malah nanti terpenting, menyembah nilai alam? iman lebih Itu dahulu yang tanamkan. dikhawatirkan Nabi Ibrahim Dan kepada untuk generasi yang akan menghancurkan nilai datang. keimanan, saudara-saudara, Dan itu, saya katakan, ingatkan itu kepada hadis di saudara-saudara, awal tadi, yang seharusnya dikepung kita dari mengkhawatirkan berbagai kita macam penjuru kepada agar anak-anak bila kita, bisa melepaskan generasi yang akan nilai-nilai datang. iman dan keyakinan. Lihatlah serbuan akidah di Proses zaman sekarang pendangkalan akidah, dimanfaatkan ditanamkan kemiskinan keraguan kita kepada umat agama, Islam, ditanamkan rasa diberikan malu kita tawaran beragama, berupa beras, sholat, pakaian, malu, baca obat-obatan, Quran, kalau malu, perlu beasiswa, berangkat ke asal masjid, bisa melepaskan malu, keislaman pakai kita ini. jilbab, malu, Bertahap, sedikit ditanamkan demi sedikit, rasa step malu by step, beragama. shibran Sehingga bi shibrin bertahap, wa sedikit zira'an demi bi sedikit zira'in. kita mulai berpisah Dan harus dengan kehidupan Harus beragama. saya ingatkan, Ditanamkan orang di hal zaman yang sekarang sedemikian tidak rupa dari mungkin berbagai menghantam macam penjuru. Islam secara Dihantam frontal. akidah kuat. Tidak mungkin menghantam Hantam Islam dari segi terang-terangan, peradaban apalagi dan mengerahkan kebudayaan. satuan militer. Diperbanyaklah peradaban dan kebudayaan yang Orang bukan mendekatkan berhitung kita dengan agama, bagaimanapun malah kondisi mendekatkan dan kita kualitasnya dengan umat neraka. Islam, Menjauhkan mereka kita dari masih agama, punya satu modal menjauhkan penting, kita dari nilai-nilai luhur fanatisme yang diwariskan agama. oleh orang-orang tua Kalau kita ini disulut, terdahulu. api Adalah jihad kewajiban segera kita yang pertama, berkobar. mendidik anak, menanamkan hanya roh, maut jiwa, dan yang semangat bisa tauhid di menghentikan dalam orang diri yang mereka. dibakar dengan semangat jihad. Saudara-saudara Orang kaum tahu muslimin rahimakumullah. Betapa Uni Soviet kedodoran Kenapa kita menghadapi lebih mujahidin dahulukan Afghanistan menanamkan jiwa, yang roh, dan disuluk semangat oleh tauhid ini semangat kepada jihad yang anak-anak kita? berkobar dengan persenjataan Pertama, yang primitif ketimbang kita persenjataan tidak hanya Uni ingin Soviet. sekedar mempunyai mereka anak yang pantang pintar, surut mundur ke tetapi belakang. lebih daripada itu kita pun Jadi ingin jangan mimpi mempunyai bahwa anak orang yang mau benar. menghantam Islam ini dengan Segala macam melarang disiplin pengajian, ilmu, meruntuhkan segala macam masjid, bentuk penalaran menyegel ilmiah dan pondok pengisian pesantren, intelektualitas tidak. manusia Melarang mungkin orang di satu sholat, sisi tidak. akan membuat Kalau dia perlu pintar, masjid diperbanyak, tapi di sisi musola lain diperbesar. belum tentu akan membuat dia bikin benar. itu masjid seperti museum. Nabi pernah memberikan Besar, peringatan, man izdada megah, ilman mercusuar, walam yazdad tapi bikin huda seperti museum. lam yazdad minallahi Tempat orang illa kagum, bu'da. tempat Orang yang memuji, hanya bertambah tapi ilmu sunyi pengetahuannya, dari nilai-nilai tapi tidak ibadah. bertambah hidayah dari Allah, Saudara-saudara tidak makin kaum mantap muslimin, keimanannya, untuk maka seluruh sampai nilai-nilai kepada ilmunya penghantaman akidah, hanya akan jalan menjauhkan yang dia paling dari mudah Allah dirintis sekarang Subhanahu wa ini ta'ala. secara Dan bertahap adalah dan lebih sistematis merupakan azab memisahkan daripada umat nikmat Islam kalau dari kita Islam. diberikan ilmu pengetahuan yang Biarkan- hanya akan menyebabkan mereka kita bernama semakin Muslim. jauh dari Allah Subhanahu wa Biarkan ta'ala. di atas kartu penduduknya tertulis Yang agama kedua, Islam.
Sesungguhnya tapi roh, tanamkan jiwa dan semangat tauhid yang melekat dalam diri cara anak. bergaul mereka, Pada puncaknya cara akan berumah melahirkan tangga mereka, satu disiplin cara murni bertetangga yang mereka, tumbuh dari sampai dalam kepada dirinya cara sendiri, mereka berpakaian, di mana si anak dalam cara mereka kehidupannya bergaul, merasakan cara mereka dimanapun makan dan dia minum, berada, cara mereka kemanapun mendidik dia dan pergi, menyekolahkan ia anak, selalu sama merasakan sekali kehadiran tidak Allah lagi dekat dalam mencerminkan hidupnya. nilai-nilai Ia yang sadar Islami. sesadar-sadarnya bahwa tidak Itu ada sudah satu satu usaha perbuatan yang yang paling bagaimanapun praktis, kecilnya memisahkan yang umat bisa Islam disembunyikan dengan dari Islamnya. kekuasaan Allah Subhanahu wa Kalau taala. sadarlah kita ke arah Yang ini usaha ketiga, orang di zaman dengan sekarang, penanaman maka roh, yang jiwa harus dan pertama semangat kita iman ini, tanamkan kepada maka anak-anak diharapkan anak-anak Didik nanti mereka pada pertumbuhannya sanggup dengan mengendalikan jiwa tauhid hawa yang nafsunya. mengkristal di dalam batinnya, Dengan kata lain, meresap bahwa sampai penanaman ke tulang jiwa sumsumnya, tauhid, penanaman yang tidak roh akan dan semangat sampai pun keimanan nyawa ini berpisah dari merupakan badannya. kondisi dasar itu tidak yang akan harus berpisah dilakukan dari hatinya. sebelum yang bahkan lain-lainnya. dia sanggup dengan tegar berkata, Kemudian, lebih baik saya melarat pendidikan karena kedua mempertahankan iman yang diberikan daripada oleh hidup Al-Quran mewah dengan melalui menjual contoh akidah. dan model dengan Luqmanul Itu khitbah. Hakim ini, Itu garis kehidupan setelah yang menanamkan perlu kita tauhid, wariskan kepada ditanamkanlah anak-anak kita kepada si anak generasi ini yang rasa akan datang. hormat kepada orang tuanya. Dahulu ada satu Wa tradisi, wasainal insana biwalidayhi, kalau dan anak kami gadis kita wasiatkan dilamar kepada orang, manusia untuk berbakti kepada ibu orang lalu bapaknya. bertanya, Anakmu Hamalat mau ngelamar ummuhu gadis saya wahnan apa sudah ala khatam wahnin, Quran berapa karena kali? ibunya telah mengandungnya Apa sudah dengan kepayahan bisa di atas kepayahan. baca Maksudnya kitab dengan kepayahan macam-macam dan dan kelelahan lain yang sebagainya. berlipat Sehingga ganda. lahirlah satu Sehingga kebanggaan. ketika Rasul ditanyakan orang, "Ya Apapun Rasul, motifnya, siapa tapi yang paling pertanyaan harus semacam saya ini taati zaman di sekarang dunia sudah ini?" langka. Beliau menjawab, "Ibumu." Paling-paling yang ditanya kalau Kemudian anaknya siapa dilamar orang, lagi ya anakmu Rasul? kerja di mana? Ibumu. Gajinya Setelah itu sebulan siapa berapa? lagi ya Rasul? Kendaraannya? Ibumu. Dan kemudian Bebek apa siapa soal? ya Rasul? Apa-apa? Bapakmu. Ibu, Itu yang kita pertanyakan bapak. berkisar Bahkan di seputar materi, al-jannatu tahta kerja, aqdamil ummahat, status surga sosial dan lain berada di sebagainya. bawah telapak Perkara kaki bisa ibu. baca Quran atau Bagaimana tidak, menanamkan nomor 18. rasa hormat kepada orang tua di Perkara hati anak? sembahyangnya rajin Tentu apa yang tidak, pertama, nomor 36. bagaimana orang tua bisa memberikan Saudara hadirin, keteladanan. akibatnya terjadi Marilah kita pergeseran sebagai nilai. orang-orang tua ini Maka menyadari mendidik anak bahwa menurut sebelum tuntunan anak Quran kenal sekolah adalah dasar, seperti yang diberikan sebelum contoh anak kenal oleh TK, Luqmanul ibtidaiyah, Hakim, sanawiyah yang sampai kepada diceritakan perguruan dalam surah tingginya, Luqman, yang pertama mulai dia ayat kenal 11 dan adalah selanjutnya. lingkungan rumah tangganya, Apa gurunya pendidikan adalah pertama yang ibu harus kita bapaknya. berikan kepada anak? Di sini Pertama, berlakulah apa ya yang dinamakan bunayya, keteladanan. la tusyrik Keteladanan billah. jauh lebih berhasil Wahai anakku, daripada sekedar jangan teori-teori yang sekali-kali muluk. engkau menyekutukan Keteladanan Allah. jauh lebih berhasil Jaga tauhid, daripada berbagai pelihara macam iman, indoktrinasi dan mantapkan penataran. akidah. Kurangnya Ini keteladanan dasar yang akan pertama. menyebabkan anak Belum mencari lagi pola. anak mengenal berbagai Apabila macam kita disiplin orang tua ilmu ini yang tidak bisa pertama memberikan ditanamkan keteladanan yang baik tauhid. kepada anak-anak kita, Ini yang maka mendasari pada suatu kehidupan. saat anak-anak Ini yang akan menjadi menganggap enteng mewarnai dan menjadi kehilangan warna dari wibawa kepribadian kita sebagai seseorang. orang tua di mata Tentukan mereka. jiwa tauhid di Di dalam kala diri itu si anak. akan sangat sulit kita Belum lagi membentuk sempat dia kenal kepribadian yang lain. mereka. Yang pertama yang Bukankah kita tanamkan, di zaman kita sekarang wariskan, ini kita kita berikan. banyak mengalami La krisis tusyrik wibawa, billah. Jangan krisis sekali-kali figur. menyekutukan Allah. Ada yang Nah, karena rapotnya merah kalau melulu, ini sudah gurunya tertanam, dikeroyokin. ini sudah merupakan satu Pak fondasi guru yang pulang kuat. sekolah dicegat. Selebihnya nanti Bahkan tinggal nyaris melihat ada bakat orang si tua anak. pernah Kemana dia dibunuh harus oleh dididik. anaknya sendiri. Yang terpenting Dan nilai lain iman lebih sebagainya, dahulu kasus-kasus tanamkan. yang sebenarnya tidak Dan perlu untuk terjadi menghancurkan nilai karena memang keimanan, bukan saja saudara-saudara, bertentangan saya dengan katakan, nilai ingatkan budaya kita kepada sebagai hadis di awal bangsa, tadi, tapi juga dikepung bertentangan kita dengan dari berbagai ajaran macam agama kita penjuru sendiri. agar bisa Krisis melepaskan wibawa, nilai-nilai krisis iman dan figur, keyakinan. yang juga Proses akibatnya pendangkalan akidah, harus kita sadari ditanamkan banyak faktor keraguan yang kepada membentuk agama, kepribadian anak. ditanamkan rasa malu Pergaulannya, beragama, yang dibacanya, sholat, malu, yang baca ditontonnya, Quran, malu, yang disaksikannya berangkat di dalam ke masjid, kehidupan. malu, Benar kita pakai menyekolahkan jilbab, mereka, malu, tapi berapa jam mereka di ditanamkan sekolah? rasa malu 6 jam, beragama. 7 jam paling Sehingga lama. bertahap, Sedangkan sedikit mereka demi hidup sedikit satu hari kita satu mulai malam 24 berpisah jam. dengan kehidupan Kalau beragama. cuma 7 jam di sekolah, ini Ditanamkan hal yang berarti sedemikian rupa dari berbagai macam lebih penjuru. banyak dia di luar sekolah. Dihantam akidah. Dan di luar Akidah sekolah itu kuat. artinya ya rumah Hantam dari tangganya, segi peradaban ya dan temannya,
kebudayaan, ya lingkungan di mana dia tinggal, yang seluruhnya sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian anak-anak kita. Saya katakan tadi, di samping kita menghadapi perang akidah, kita pun berhadapan di dalam perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang bukan saja menjauhkan kita dari agama, tetapi sanggup menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Saudara-saudara kaum secara muslimin, pribadi, saudara-saudara, saya kenapa kita lebih dahulukan menanamkan jiwa, misalnya, dan semangat dengan kemajuan yang diperoleh oleh negara tetangga kita, Jepang kita misalnya. Tidak hanya padahal ingin sekedar tahun mempunyai 45 anak ia yang pun pintar, hancur lebur oleh meledaknya atom di Hiroshima dan Nagasaki. Mempunyai anak yang tapi sebagai satu tenaga raksasa kemudian Jepang ilmu, segala macam menjadi satu negara superpower di Asia. Pengisian intelektualitas bahkan gurunya saja Amerika sekarang ini kewalahan menghadapi perang dagang dengan Jepang. Tapi di sisi lain, dan yang menarik, membuat Jepang bisa maju dan modern dengan tetap menjadi Jepang tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai satu bangsa, tanpa harus kehilangan kepribadiannya sebagai satu bangsa. Ilmu pengetahuannya sebagai negara yang sedang berkembang, kita sering tidak makin mantap keimanannya. Kita ingin meniru maka seluruh nilai-nilai ilmunya hanya akan menjauhkan dia dari Allah yang kita tiru. Subhanahu wa ta'ala. Bukan isinya, adalah kulitnya yang kita ambil. Daripada akibatnya apa? Kalau modernnya belum, ilmu orangnya sudah barat. Yang hanya akan menyebabkan bergaulnya kita semakin sudah jauh cara dari barat, Allah berumah tangganya sudah cara barat, berpakaiannya sudah yang cara kedua, barat, mendidik anaknya sudah cara barat. Jiwa dan dimana ketemu orang tua yang melekat dalam Daddy, diri anak pada puncaknya akan melahirkan satu disiplin murni kulitnya yang tumbuh kita dari ambil, dalam dirinya sendiri, sementara isinya di mana kita si anak campakkan. dalam kehidupannya merasakan ironi dan dimanapun menyedihkan, dia berada, padahal kita sesungguhnya dia pergi, bisa maju ia dan modern, merasakan bisa mengejar segala Allah ketinggalan dan keterbelakangan kita, dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur budaya kita sebagai satu bangsa yang bagaimanapun mengambil kecilnya, isinya yang bisa disembunyikan, dan kalau memang tidak dari perlu lalu mencampakkan kulitnya. Subhanahu wa ta'ala. Pengaruh peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak iman ini oleh pesatnya arus teknologi, oleh pesatnya arus komunikasi, di mana hal-hal yang terjadi di belahan dunia lain dapat kita saksikan hari ini juga melalui layar televisi. Yang terjadi di Amerika, di Eropa, di Afrika, merupakan di ujung dunia yang paling ujung sekalipun, harus dilakukan di ujung dunia yang paling ujung. Hari ini kejadian, hari ini sudah bisa kita saksikan pesatnya arus komunikasi. Kalau jatuh ke tangan anak-anak kita yang belum mempunyai filter daya saring positif, akan dicerna oleh mereka kepada si tanpa anak memilah dan memilih. hormat kepada Akibatnya orang tuanya. Orang kampung bilang kalau insana biwalidayhi, makan enggak dikunyah lagi. kepada manusia untuk berbakti kepada ibu bapaknya, menyusahkan kita seluruhnya. Oleh karena itu budaya menghormati orang tua mengandungnya perlu dijaga, dengan kepayahan, perlu dipelihara dan diwariskan kepada anak-anak dengan kita. kepayahan dan Tali kelelahan yang berlipat sehingga ada ganda. respeknya kepada Sehingga orang ketika tuanya. Rasul ditanyakan Jangan orang, bapaknya ya dianggap Rasul, CS, siapa yang paling harus saya taati di dunia ibunya ini? dianggap Beliau CS, menjawab, kakeknya ibumu. dianggap CS. Kemudian siapa Hilang lagi ya rasa Rasul? respek, hilang Ibumu. rasa menghormati. Setelah Sementara itu orang siapa tua lagi ya sendiri Rasul? tidak bisa Ibumu. memberikan keteladanan. Dan kemudian siapa ya kurang Rasul? mendapat perhatian Bapakmu. dan lain sebagainya. Ibu, Apalagi kalau baik Bahkan ibu maupun bapak al-jannatu adalah tahta orang-orang aqdamil karier ummahat. yang setiap Surga hari sibuk berada di menghadapi bawah tugas telapak masing-masing. Bapak bagaimana sibuk menanamkan rapat, rasa hormat pindah kantor kepada sana, orang kantor tua sini, di hati anak? ibu sibuk Tentu yang arisan, pertama, besarlah bagaimana anak-anak orang di tua tangan bisa pembantu, memberikan keteladanan dan lain sebagainya. Marilah sehingga kita dia sebagai merasa orang-orang tua kurang ini mendapat menyadari perhatian, dan ini bahwa akan sebelum anak ikut kenal sekolah membentuk dasar, warna dari sebelum anak kepribadian kenal yang TK, dimilikinya. ibtidaiyah, sanawiyah, sampai kepada perguruan pelosok tingginya, desa. yang Jaringan pertama dia televisi kenal memang adalah menguntungkan. lingkungan rumah Tapi kalau sudah tangganya, sampai kepada gurunya menayangkan adalah ibu budaya-budaya yang tidak sesuai di dengan sini pola di mana mereka tinggal, apa yang dinamakan pola keteladanan. lingkungannya, dan ingin mereka Keteladanan terapkan dalam jauh lebih kehidupan berhasil daripada sekedar teori-teori yang muluk. Maka keteladanan sering jauh lebih dikatakan berhasil
daripada berbagai macam indoktrinasi dan penataran. Kurangnya jikalau listrik keteladanan masuk akan desa, menyebabkan rumah anak jadi mencari terang. pola. Jikalau koran Apabila masuk kita desa, orang tua rakyat ini jadi cerdas. tidak bisa memberikan Jikalau keteladanan hakim yang masuk baik desa, kepada rakyat lalu anak-anak sadar kita, hukum, maka pada suatu tapi saat jikalau maksiat anak-anak dan akan munkar menganggap masuk enteng desa, dan kehilangan minuman keras wibawa masuk kita desa, sebagai orang tua di judi mata mereka. masuk desa, Dikala itu pelacuran akan masuk sangat desa, sulit kita rakyat membentuk tentu kepribadian kiamat. mereka. Bukankah di zaman sekarang Dan kita ini harus kita punya banyak budaya untuk mengalami memilah dan krisis memilih, wibawa, mempunyai filter untuk krisis jadi figur. daya saring positif. Ada Oleh yang karena karena itu saudara-saudara merah melulu, tahap gurunya kedua dikeroyokin, setelah menanamkan jiwa tauhid kepada Pak anak, guru pulang tanamkan sekolah rasa dicegat, hormat kepada orang tuanya. bahkan nyaris ada Orang orang tua tua itu pernah ibu dibunuh bapaknya, oleh anaknya orang sendiri. tua itu guru-gurunya yang Dan mengajarkan lain dia, sebagainya, kasus-kasus atau yang dianggap yang tua yang sebenarnya lebih tidak senior perlu dari dia, terjadi karena tidak memang ada bukan satu saja peradaban bertentangan yang dengan nilai berdiri budaya sendiri. kita sebagai bagaimanapun bangsa, maju tapi juga dan modernnya bertentangan kita dengan sekarang, ajaran agama tentu kita sendiri merupakan mata rantai yang berkaitan dari generasi terdahulu. Yang juga Ini akibatnya yang kedua. harus kita sadari, Setelah banyak tauhid, faktor yang berbakti membentuk kepribadian kepada anak ibu dan pergaulannya. Tidak ada satu yang kebahagiaan yang bisa ditegakkan di dunia ini yang disaksikannya di dalam kehidupan. Daripada benar ibu kita dan menyekolahkan bapak. mereka, tapi Ini berapa jam keramat mereka di hidup. sekolah? 6 Doanya jam, 7 dikabul jam Allah, paling lama. dan Sedangkan kutuknya mereka juga hidup satu hari satu dikabul malam oleh 24 Allah jam. Subhanahu wa ta'ala. Kalau cuma 7 Jadi, jam di sekolah, mendidik ini anak setelah berarti menanamkan jiwa tauhid, menanamkan lebih banyak rasa dia di hormat luar sekolah. dan taat Dan di luar berbakti sekolah kepada itu ibu artinya bapaknya. ya Itu yang rumah kedua. tangganya, Ya kemudian temannya, yang ketiga, ya lingkungan di mana dia melalui tinggal, model Luqman, yang seluruhnya Quran mendorong sangat kita besar untuk pengaruhnya mendidik dalam anak, ikut membentuk menanamkan etika kepribadian otonom. anak-anak kita. Apa itu? Ya Saya katakan bunayya, tadi, di samping kita menghadapi perang akidah, kita pun berhadapan fatakun di dalam perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang bukan saja menjauhkan kita dari agama, tetapi sanggup menghancurkan moral daripada kebaikan yang anak-anak kamu kita. kerjakan. Kecil Secara pribadi, tidak nampak oleh oleh pandangan pandangan mata yang zahir. Saya Yang kecil iri, itu tersembunyi di puncak saya langit, kagum di dasar misalnya bumi yang paling dengan dalam, kemajuan atau di tengah batu yang hitam diperoleh sekalipun, oleh negara Allah tetangga pasti kita Jepang mengetahuinya, dan padahal pasti tahun akan memberikan 45 balasan ia pun yang hancur lebur oleh seadil-adilnya. meledaknya atom di Pendidikan Hiroshima apa dan ini? Nagasaki. Pendidikan moral. Tapi bagai satu tenaga Menanamkan raksasa etika kemudian otonom. Jepang bangkit. Nah, kau berbuat menjadi satu baik negara itu jangan superpower karena di dilihat Asia. orang. Bahkan Kau melakukan- gurunya tidak saja mau melakukan Amerika kejahatan, sekarang ini jangan cuma kewalahan karena ada menghadapi polisi. perang dagang dengan Kalau Jepang ada ini. polisi kau tidak mau Dan jahat, yang menarik, kucing juga Jepang begitu bisa maju dan modern dengan tetap lihat menjadi kucing. Jepang. Taruh ikan asin di Tanpa piring kaleng, harus tongkrongin. kehilangan Aduh, identitasnya kucing kalem. sebagai satu bangsa, Sopan, tanpa tenang. harus kehilangan kepribadiannya Sedikit kita sebagai lengah, satu bangsa. habis ikan digarap. Sebagai negara Tapi yang ditanamkan sedang satu berkembang, kesadaran, kita sering kemanapun kau pergi, kita apapun ingin yang meniru kau kerjakan, barat, tersembunyi tapi di bukan tengah teknologinya, batu westernisasinya di dasar yang bumi, kita di tiru. puncak langit bukan Allah isinya, pasti kulitnya tahu. yang kita ambil. Dalam bahasa Akibatnya yang apa? ringan, Modernnya belum, orangnya kita sudah ini barat. diawasi oleh dua hiperkomputer Bergaulnya yang sudah cara maha barat, sensitif. berumah tangganya sudah cara Produksi barat, langit, berpakaiannya sudah mereknya cara Rockit barat, dan mendidik Akid. anaknya sudah cara barat. Itu Di mana komputer ketemu yang orang tua sangat cukup peka hello dan daddy. sensitif. Jangankan kita berbuat, kita berniat baik saja, Komputer sudah kulitnya nyatet kita sendiri. ambil. Inilah yang Sementara orang isinya sekarang kita namakan campakkan. waskat. Nah, pengawasan Ironi malaikat. dan menyedihkan. Padahal kita sesungguhnya Kalau hidup bisa sudah maju dan merasa modern, diawasi oleh bisa malaikat, mengejar segala ketinggalan dan berhasil. keterbelakangan kita. Tapi Dengan kalau tetap waskat menjaga sudah nilai-nilai diawasi, luhur malah budaya nekat, kita sebagai itu yang satu gagal. bangsa, mengambil isinya, Atau yang diawasi dan kalau dan yang memang tidak mengawasi perlu lalu sama-sama mencampakkan sepakat. kulit Itu juga bisa Pengaruh cincai peradaban dan kebudayaan yang saudara-saudara kaum menghancurkan muslimin moral daripada rahimakumullah. anak-anak kita. Oleh pesatnya Waskat arus dalam teknologi, pengertian kita muslim, oleh pesatnya bagaimana arus hidup komunikasi, ini merasakan di mana diawasi hal-hal oleh yang malaikat. terjadi di belahan dunia lain dapat kita Intelektualitas saksikan yang hari tinggi ini juga sekalipun, melalui layar IQ televisi yang nilainya yang terjadi di Amerika, plus di Eropa, sekalipun, di Afrika, disiplin di ujung ilmu yang dunia yang bagaimanapun paling banyak ujung yang sekalipun, memenuhi benak di kita, ujung dunia yang tanpa paling ujung, diiringi oleh etika hari otonom. ini kejadian, Orang hari sering ini sudah mencari bisa celah kita dan saksikan. kesempatan. Pesatnya arus Mencari komunikasi celah kalau dan jatuh ke kesempatan. tangan anak-anak kita Tapi yang kalau belum sudah mempunyai merasa filter daya saring kemanapun positif saya akan pergi,
tercerna dimanapun oleh saya berada, tanpa kebaikan bagaimanapun sekecilnya saya lakukan. Orang kampung bilang Allah pasti akan memberikan balasan. Maka enggak dikunyak lagi. Tentu saja akhirnya kalau baik, kalau sudah kalau balasan yang kita terima, kita seluruhnya jahat kejahatan yang kita terima. Oleh karena itu budaya menghormati orang berpikir perlu dijaga, perlu dipelihara dan diwariskan kepada anak-anak kita. Hakikatnya kita sudah berbuat baik sehingga kepada ada diri kita respeknya sendiri. kepada orang tuanya. Lalu tidak ada merasa rugi berbuat baik kepada orang. Karena manakala dia melakukan kebaikan kepada orang lain, kakeknya dianggap dia sudah berbuat baik untuk hilang rasa dirinya respek, sendiri. hilang rasa menghormati. Jadi sementara orang tauhid tua sendiri tidak bisa kemudian memberikan berbakti kepada keteladanan, ibu bapak, kurang yang mendapat ketiga, perhatian baru dan lain pendidikan sebagainya. tentang akhlak, tentang Apalagi moral. Kalau baik ibu maupun Pola bapak ini yang adalah sering orang-orang terlupakan karier oleh kita, yang setiap hari sibuk bahwa menghadapi bagi kita tugas itu pendidikan masing-masing. tidak lain upaya Bapak mencerdaskan sibuk otak rapat, anak. Jangan sampai sebab ini kelihatannya ibu sibuk arisan, pembangunan makin maju, persaingan hidup makin tajam, tensi ekonomi semakin tinggi, sehingga dia merasa jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari mencukupi warna. Jikalau tidak membekali anak dengan pendidikan yang menunjang lapangan pekerjaan, orang tua khawatir takut sekali anaknya jadi gelandangan. Memang menguntungkan. Tapi kalau sudah sampai kepada kehidupan menayangkan sementara dia lupa kalau anaknya bisa jadi gelandangan di akhirat. Pola lingkungannya, padahal dan ingin mereka terapkan dalam kehidupan dunia, paling seumur manusia itu menyedihkan. 60 tahun, 70 tahun lah umur orang sekarang. 70 itu sudah luar biasa. Masuk desa, rakyat beruntung. Tapi kalau harus menggelandang jikalau listrik di akhirat, masuk desa, menjadi rumah jadi terang di akhirat. Jikalau koran masuk desa, rakyat jadi cerdas. Apakah akan jikalau kita korbankan masuk satu desa, kehidupan yang sadar langgeng, hukum, abadi? Tapi jikalau cuma karena tertipu oleh fata morgana dan minuman keras masuk desa, kita korbankan yang judi sedikit masuk desa, kita korbankan yang besar karena kita memilih yang sedikit. Tentu kiamat. Dalam bahasa Al-Quran memang pernah dan diceritakan hidup ini hakikatnya perlombaan, mempunyai filter untuk jadi daya saring positif. Dan oleh di dalam karena itu saudara-saudara, ada yang menang, ada yang kalah. Setelah menanamkan jiwa tauhid kepada anak, lalu memberikan peringatan hormat kepada orang tuanya. Orang tua kamu itu telah ibu bapaknya, karena berlomba-lomba memperbanyak guru-gurunya harta, yang mengajarkan dia, memperbanyak atau yang dianggap tua yang lebih senior dari dia, karena tidak ada satu peradaban yang berdiri sendiri. Bagaimanapun maju dan modernnya kita sekarang, apalagi kalau nafas sudah sampai di yang berkaitan dari generasi Fir'aun, sudah tenggelam di lautan merah, setelah mampus berbakti kepada ibu dan dalam sekaratnya tidak ada satu kebahagiaan yang bisa ditegakkan di dunia ini caranya doa, saya juga percaya kepada Tuhan Musa dan Harun dan percaya kepada Allah. Ini keramat hidup mati doanya dikabul Allah Musa. Dan kutubnya kami juga percaya kepada Tuhan Nabi Musa, kata Fir'aun. Wa ta'ala. Malaikat maut kesal benar mendidik anak setelah menanamkan jiwa tauhid, menanamkan rasa hormat dan taat berbakti kepada ibu hidup bapaknya. Ini memang itu kita yang berlomba kemudian dengan ketiga, berlomba dengan umur, Quran berlomba dengan tenaga, untuk mendidik anak, menanamkan etika otonom. Yang jangankan itu? Kita sampai mundur, berhenti saja sejenak, kita akan ditinggalkan oleh yang lain. Tiada kata mundur, bahkan tiada kata berhenti. Sekali kita melangkahlah terus, tapi berlombalah seperti yang dikehendaki Quran. Sesungguhnya kalau ada satu kebaikan yang kamu kerjakan di dalam kebajikan, tidak nampak oleh pandangan mata yang zahir, yang kecil itu tersembunyi di puncak langit, di dasar bumi yang paling dalam atau di tengah batu hitam sekalipun, Allah pasti mengetahuinya dan pasti akan memberikan balasan yang seadil-adilnya. Kemudian pendidikan tentang moral, pendidikan moral. Apabila pendidikan tentang moral etika sudah tertanam, nah barulah lihat bakat si anak. Jangan karena dilihat orang. Kau anak melakukan, saya tidak mau dari melakukan kecil kejahatan, main jangan cuma karena ada saja. polisi. Beri kali itu. Kalau ada polisi kau tidak mau jalan, kirim ke Magelang, masukkan begitu. akabri. Tapi dengan syarat 3 itu tadi. Coba lihat, iman sudah taruh ikan asin di piring kaleng, sudah ada dan punya nilai moral. Kalem. Jika boleh jadi nanti dia menjadi jenderal yang beriman,
yang berbakti kepada ibu bapaknya dan ikan moral yang tinggi. Tapi ditanamkan rakyat rendah tapi akhlaknya tinggi daripada pejabat tinggi tapi moralnya rendah. Tersembunyi di tengah jauh lebih baik. Batu rakyat rendah punya moral tinggi ketimbang pejabat tinggi punya moral rendah. Tahu nilai moral ini yang jadi ukuran dan barometer di masyarakat. Kita ini diawasi oleh dua hiperkomputer yang maha sensitif. Satu bangsa dimanapun di dunia ini langit, selalu dimulai dengan kehancuran moral daripada bangsa itu sendiri. Itu komputer sekarang yang sangat peka dan sensitif. Jangankan kita berbuat, kita berniat baik saja, diberikan pakaian jilbab, mungkin dia sendiri masih setengah-setengah. Ditambah lagi oleh ledekan temannya, pengawasan malaikat. Jilbab kuno. Kalau hidup sudah merasa diawasi oleh malaikat, bau masjid lah, bau menyan lah. Tapi kalau waskat sudah diawasi malah rasa malu yang gagal untuk hidup dekat dengan agama. Diawasi dan kalau yang mengawasi sama-sama sepakat. Sedikit kita mulai mengucapkan selamat tinggal kepada agama. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemalangan apa yang lebih malang kalau kita sudah jauh dari agama ini? Bagaimana hidup ini merasakan diawasi oleh malaikat dari penyakit jahiliyah, intelektualitas dan membawanya kepada satu kehidupan yang maju dan modern yang nilainya. Kalau kita tinggalkan Islam ini, bukankah artinya kita akan kembali kepada satu zaman jahiliyah? Hanya saja jahiliyah itu berada di abad modern. Etika otonom versinya tentu lebih modern dan kesempatan. Kalau zaman jahiliyah dulu mabuknya pakai arak, zaman sekarang sudah macam-macam orang bisa mabuk. Kalau zaman jahiliyah dulu anak perempuan dikubur hidup-hidup, zaman sekarang kadang-kadang belum sempat lahir ke dunia, malah sudah dibunuh lebih dahulu. Akan memberikan balasan saja yang berbeda. Kalau di zaman jahiliyah dahulu manusia menyembah batu yang bernama Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Di zaman jahiliyah modern sekarang ini orang sering menyembah kepala bagiannya, sering menyembah atasannya, sering menyembah komputer, sering menyembah teknologi modern yang lebih diyakininya daripada Allah sebagai keyakinan sentral di dalam hidupnya. Berbuat baik kepada saudara-saudara kaum muslimin, karena manakala dia melakukan kebaikan kepada orang lain, jadi yang ketiga nilai moral yang ditanamkan kepada anak-anak kita, jadi setelah tauhid menghadapi kemudian tantangan hidup yang semakin berat ini dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai moral yang diwarnai oleh jiwa keimanannya yang bersumber dari ajaran agamanya. Bahwa bagi kita itu pendidikan tidak lain upaya mencerdaskan otak anak, tatanan kehidupan sehari-hari. Kelihatannya apa kata Luqman, pembangunan makin maju, persaingan hidup makin tajam, tensi ekonomi semakin tinggi, berbakti sementara jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari mencukupi. Dirikan sholat, jikalau tidak membekali anak dengan pendidikan yang menunjang lapangan pekerjaan, orang tua berumur 7 tahun sekali anaknya jadi gelandangan, meninggalkan sholat. Kata Nabi, dikhawatirkannya kehidupan dunia ini untuk menyakiti, untuk mendidik. Anaknya bisa jadi gelandangan karena di akhirat. Kepada anak. Saudara-saudara, selama-lamanya gelandangan di dunia paling seumur manusia itu. Kalau dia pulang dari sekolah, 70 tahun lah umur orang sekarang. Kita sebagai orang tua bertanya, sudah luar biasa itu. Tapi kalau harus sudah gelandang di akhirat, tapi jarang menjadi gelandangan di akhirat, alangkah menjadikannya. Apakah akan kita korbankan satu kehidupan yang langgeng kepada anak? Nah, kalau kau naik kelas 1 sampai kelas naik ke kelas 2, kamuflase, kita korbankan yang sedikit SD, kita korbankan yang besar karena kita memilih yang sedikit. Kembali kita. Dalam bahasa Al-Quran memang pernah diceritakan hidup ini hakikatnya perlombaan, saudara-saudara. Tapi kalau untuk urusan sholat misalnya, kita tidak pernah memberikan sugesti kepada anak-anak kita. Nah, kalau kau hafal Fatihah lengkap dengan artinya, Bapak beliin sepatu. Kamu telah lalai karena berlomba-lomba memperbanyak harta, syarat rukunnya, mempertinggi pangkat dan kedudukan. Ada rangsangan, ada sugesti yang membuat anak kamu akan masuk ke liang kubur baru sadar keagamaan. Ya bunayya aqimis sholat, nak dirikan sholat. Persis Fir'aun, ini sandaran vertikal yang paling langsung antara manusia dengan Tuhannya.
mau menyadari bahwa sepanjang yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah berusaha dan berusaha, dan kepastian sepenuhnya ada di tangan Allah. Kalau dengan sholat kepribadianmu diperteguh, dengan sholat sandaran vertikalmu kepada Allah diperkuat, dan pada waktunya nanti Al-Quran memberikan bimbingan, hendaklah minta tolong kepada Allah dengan kata Fir'aun, tetap mendirikan sholat. Ya bunayya aqimis sholat. Setelah itu wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Hidup ini memang kita berlomba, membina yang ma'ruf, berlomba dengan mencegah yang munkar. Berlomba dengan umur, berlomba dengan tenaga, berlomba dengan lalu sikap hidup yang jangankan kita sampai mundur, berhenti saja yang ma'ruf, kita akan ditinggalkan oleh yang lain sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Bahkan tiada kata berhenti. Sekali kita melangkah kepingin punya anak yang bermanfaat seperti yang setidaknya bagi keluarganya, syukur kalau bisa bagi lingkungannya, bagi masyarakat bangsa dan negaranya. Dan satu di antara tanda orang yang bermanfaatan kalau dia bisa hidup menjadi penganjur yang ma'ruf, berlombalah dalam urusan yang kebaikan. Dan itu saudara-saudara kaum muslimin mau melaksanakan itu. Tauhid berbakti kepada ibu bapa ini di mana agama dianggap urusan pribadi. Sehingga orang pendidikan tentang moral sudah tertanam, itu kan bukan urusan agama. Bakat si anak, kemana bakatnya? Ini sudah ciri berpikirnya sekuler. Dari kecil demennya main bedil-bedilan saja. Agama urusan pribadi, artinya orang mau sholat mau enggak jangan bilang apa-apa dah. Masukkan urusan dia sendiri. Tapi dengan syarat 3 itu tadi, dia mau puasa, iman sudah tertanam, rasa bakti kepada ibu bapak sudah ada dan punya nilai moral. Agama bukan persoalan pribadi. Yang menjadi jenderal yang beriman sudah menyangkut amar ma'ruf dan nahi munkar, punya moral yang siap tinggi, menegakkan yang baik dan lebih baik, mencegah yang munkar, akhlaknya tinggi daripada pejabat tinggi tapi moralnya kebaikan dan terhindar dari segala macam kejahatan. Punya moral tinggi ketimbang pejabat tinggi punya moral rendah, mencerminkan sikap hidup. Nilai moral namun ini yang jadi ukuran dan barometer di masyarakat. Cara mendidik anak yang baik, yang ini yang sering kita lupakan oleh Al-Quran dengan Luqmanul Hakim sebagai model di dunia ini. Pertama, dimulai dengan kehancuran moral daripada bangsa. Yang kedua, tanamkan rasa hormat dan berbakti kepada ibu bapaknya. Yang ketiga, gadis kita remaja putri nilai akhlak yang tinggi, pakaian jilbab. Setelah itu yang dia keempat, sendiri masih setengah-setengah, ditambah lagi oleh ledekan temannya, keagamaan. Kontrollah sholatnya, kontrollah baca Qur'annya, kontrollah puasanya di bulan Ramadan, ajaklah anak-anak sholat berjamaah, sehingga dengan demikian dia terbiasa oleh satu suasana yang untuk mendekatkan dia dengan nilai agamanya. Kalau moral semacam dari sana sudah tertanam, nilai-nilai ilmu yang didapatkan dari bangku sekolah akan tinggal menciptakan keseimbangan dengan yang ditanamkan oleh orang tuanya dalam bentuk yang dijelaskan oleh surah Luqman itu tadi. Bukankah Islam telah menyelamatkan manusia dari penyakit jahiliyah, akan menjalin keseimbangan dalam pola kehidupan yang maju dan modern dalam pola berpikir. Kalau kita tinggalkan Islam ini, bukankah artinya kita akan kembali kepada satu zaman jahiliyah? Insan yang di dunia jahiliyah itu berada di abad modern. Inilah harapan kita semua, tentu lebih modern. Allah memberikan kekuatan kepada kita dulu untuk mewariskan nilai-nilai yang baik. Sekarang sudah macam-macam orang bisa mabuk, sehingga esok kalau zaman jahiliyah dulu anak perempuan dikubur hidup-hidup harus lebih baik. Zaman sekarang kadang-kadang belum sempat lahir ke dunia, malah sudah dibunuh. Mohon maaf atas segala kekurangannya saja yang berbeda. Kalau di zaman jahiliyah dahulu manusia menyembah batu yang bernama Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Di zaman jahiliyah modern sekarang ini, orang sering menyembah kepala bagiannya, sering menyembah atasannya, sering menyembah komputer, sering menyembah teknologi modern yang lebih diyakininya daripada Allah sebagai keyakinan sentral di dalam hidupnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang ketiga, nilai moral yang ditanamkan kepada anak-anak kita supaya dia bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup yang semakin berat ini dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai moral yang diwarnai oleh jiwa keimanannya yang bersumber dari ajaran agamanya. 3. Kemudian yang keempat, barulah tatanan kehidupan sehari-hari. Apa kata Luqman? Ya bunayya aqimis shalah. Setelah bertauhid,
berbakti kepada ibu bapak, punya nilai moral. Ya bunayya aqimis shalah, nak dirikan salat. Rumah tangga muslim, anak berumur 7 tahun sudah berani meninggalkan salat, kata Nabi, pukul. Bukan untuk menyakiti, untuk mendidik, karena sayang kepada anak. Saudara-saudara, kita khawatir betul kepada anak. Kalau dia pulang dari sekolah, buru-buru kita sebagai orang tua bertanya, sudah makan nak? Sudah istirahat nak? Tapi jarang kita sebagai orang tua melontarkan, sudah sholat nak? Bahkan kita bisa memberikan sugesti kepada anak. Nah, kalau kau naik kelas 1 sampai naik ke kelas 2, bapak beliin sepeda. Tamat SD nak, motor. Tamat SMP nak, ke Bali kita. Tamat SMA nak, Singapura. Saudara-saudara, tapi kalau untuk urusan sholat misalnya, kita tidak pernah memberikan sugesti kepada anak-anak kita. Nah, kalau kau hafal Fatihah lengkap dengan artinya, bapak beliin sepatu. Nah, kalau kau bisa sholat dengan baik, cukup syarat rukunnya, bapak beliin sepeda. Ada rangsangan, ada sugesti yang membuat anak lebih tergerak untuk hidup dalam suasana keagamaan. Ya bunayya aqimis shalah, nak dirikan sholat. Sebab ini sandaran vertikal yang paling langsung antara manusia dengan Tuhannya. Menyadari bahwa sepanjang yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah berusaha dan berusaha, dan kepastian sepenuhnya ada di tangan Allah. Dengan solat kepribadianmu diperteguh, dengan solat sandaran vertikalmu kepada Allah diperkuat. Dan pada waktunya nanti Al-Quran memberikan bimbingan, hendaklah minta tolong kepada Allah dengan sabar dan tetap mendirikan solat. Ya bunayya aqimis shalah. Setelah itu, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Tegaklah membina yang ma'ruf, tegaklah mencegah yang munkar. Ini sikap hidup sudah. Salat tadi tugas hidup. Lalu sikap hidup tampil di tengah masyarakat, membina yang ma'ruf, mencegah yang munkar sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Bukankah setiap kita kepingin punya anak yang bermanfaat, setidaknya bagi keluarganya, syukur kalau bisa bagi lingkungannya, bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Dan satu di antara tanda orang yang bermanfaat, kalau dia bisa hidup menjadi penganjur yang ma'ruf dan pencegah yang munkar. Dan itu kalau tidak ada hidayah, sulit orang mau melaksanakan itu. Sebab apa? Ada kecenderungan belakangan ini di mana agama dianggap urusan pribadi. Sehingga orang lalu sering bilang, jangan bawa-bawa agama dah, itu kan bukan urusan agama. Ini sudah ciri berpikirnya sekuler. Jangan bawa-bawa agama. Agama urusan pribadi, artinya orang mau sholat mau enggak, jangan bilang apa-apa dah. Urusan dia sendirian. Dia mau puasa dia enggak, merdeka saja, urusan pribadi. Agama bukan persoalan pribadi. Apalagi jika sudah menyangkut amar ma'ruf dan nahi munkar, siap menegakkan yang baik, mencegah yang munkar, untuk tegaknya satu masyarakat yang diwarnai oleh kebaikan dan terhindar dari segala macam kejahatan. Dan terus ayat-ayat selanjutnya mencerminkan sikap hidup. Namun yang intinya, cara mendidik anak yang baik yang dicontohkan oleh Al-Quran dengan Luqmanul Hakim sebagai model. Pertama, tanamkan tauhid. Yang kedua, tanamkan rasa hormat dan berbakti kepada ibu bapaknya. Yang ketiga, tanamkan moral, nilai akhlak yang tinggi. Setelah itu yang keempat, biasakan hidup dalam suasana keagamaan. Kontrollah sholatnya, kontrollah baca Qur'annya, kontrollah puasanya di bulan Ramadan. Ajaklah anak-anak sholat berjamaah, sehingga dengan demikian dia terbiasa oleh satu suasana yang mendekatkan dia dengan nilai agamanya. Dari sana diharapkan nilai-nilai ilmu yang didapatnya dari bangku sekolah akan
menciptakan keseimbangan dengan yang ditanamkan oleh orang tuanya dalam bentuk yang dijelaskan oleh surah Luqman itu tadi. Sehingga apabila keseimbangan ini terwujud, akan menjalin keseimbangan dalam pola berpikir, dan keseimbangan dalam pola berpikir akan melahirkan keseimbangan dalam perbuatannya. Terwujudlah kita harapkan insan yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Inilah harapan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi yang akan datang, sehingga esok harus lebih baik daripada hari ini, dan lusa harus lebih baik daripada hari esok. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi